Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati, tidak sombong dan juga tidak lupa dengan Sang Pencipta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Sebelumnya admin ucapkan terima kasih pada sahabat lovers karena selalu mengikuti perkembangan Subang melalui channel kami. Kami sangat bersyukur kepada kalian yang telah mengeklik video ini, yang artinya kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang ini. Jika sudah, yuk kita simak kembali pembahasannya. Terkini kasus Subang, apakah Yosef, Yoris dan Danu menjadi korban settingan dalang? Sebentar lagi terungkap. Namun sahabat lovers, sebelum kita ke pokok pembahasan, bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar channel ini lebih berkembang. Jika sudah, yuk kita simak kembali pembahasannya. Masyarakat mendapat kabar menggembirakan ketika pekan lalu Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana mengatakan sebentar lagi kasus Subang akan terungkap. Tentu bagi keluarga dekat korban kasus Subang seperti Yosef, Yoris dan Danu, kabar ini sangatlah menggembirakan. Sebab di kasus Subang ini, Yosef, Yoris serta Danu seperti jadi bulan-bulanan pemberitaan di media massa. Apakah ketiga saksi tersebut jadi korban framing atau settingan dalang di balik kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut? Masyarakat mendapat kabar menggembirakan jika selama ini ada total 106 saksi yang telah diperiksa tim penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hanya ada beberapa saksi yang intens diperiksa oleh tim penyidik dan selalu ada pemberitaan media. Mereka adalah Yosef, suami dan ayah dari korban Tuti Suhartini dan Amel, kemudian Yoris, anak dan kakak dari korban, serta Danu, keponakan korban kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Di antara 106 saksi yang telah diperiksa, namun kesini-sini tidak ada kabar lagi seperti Ibu Mimin, Arigi, Pak RT, Mang Ujang. Jika dinilai Yosef, Yoris dan Danu masih sering muncul di media pemberitaan karena bisa saja ada pemikiran-pemikiran muncul dari publik terkait ketiga saksi tersebut di kasus Subang ini. Meski demikian, banyak masyarakat termasuk netizen yang membuat pemikiran-pemikiran liar soal Yosef, Yoris dan Danu di kasus Subang ini, namun kenyataan mereka sudah menjalani belasan kali pemeriksaan. Hingga saat ini status Yosef, Yoris dan Danu masih sebagai saksi. Lalu, mengapa di masyarakat sampai muncul pemikiran liar soal Yosef, Yoris dan Danu di kasus Subang? Menurut kami hal itu berawal dari adanya pernyataan Kapolda Subang AKBP Sumarni di awal kasus Subang. Ketika itu, kepada para wartawan dikatakan bahwa hasil olah TKP menunjukkan tidak ada kerusakan pintu dan mengindikasikan kemungkinan ada keterlibatan orang dekat. Lalu, apakah ada orang lain yang mencoba memframing Yosef, Yoris dan Danu? Dugaan itu bisa muncul yang dilakukan oleh Ladang. Dugaan itu bisa muncul yang dilakukan oleh dalang kasus Subang dan mencoba memanfaatkan keterangan Kapolda Subang tersebut untuk memframing Yosef, Yoris dan Danu. Padahal maksud Kapolda Subang bisa saja yang dimaksud orang terdekat itu artian tidak hanya hubungan kekerabatan dengan korban, tetapi bisa saja hubungan pekerjaan, kedekatan jarak dan sebagainya. Apakah ada orang di belakang ketiga saksi ini yang membuat settingan-settingan sehingga ketiga saksi ini seolah-olah dibuat mempunyai kejanggalan? Apalagi menurut kami ketiga saksi Yosef dan Yoris serta Danu memiliki potensi kejanggalan selama dalam pengungkapan kasus Subang. Ini yang kemudian dimanfaatkan orang di balik ketiga saksi ini untuk memframing Yosef, Yoris dan Danu seolah-olah mereka terlibat di kasus ini. Mudah-mudahan saja sesuai dengan janji Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana yang menyatakan tim penyidik sudah memiliki alat bukti dan petunjuk kasus Subang dan tidak akan lama lagi akan mengungkap tersangka dan motif dibalik kasus pembunuhan
ibu dan anak di Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 tersebut. Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video pembahasan Subang selanjutnya.